kondisi terkini keluarga Pak Nurdin gimana, Pak? Ya, Kondisi terkini keluarga Pak Nurdin. Maksudnya dengan kejadian seperti ini. tentu sangat bersedih. Tentu beliau sangat terpukul karena saya juga termasuk bagian daripada Kenapa sih? Kita duluan tadi Pak ya? Oke, kabarnya Pak? Kasih jalan dulu ya. Kasih jalan dulu ya. Saya lagi tidur di Jampir ya. Enggak, lagi tidur nggak tahu, belum tahu ini ya. Saya belum tahu. Mundur dulu. Saya belum tahu ini ada apa ya, karena saya lagi tidur dikasih bangun. Terus Jadi Bapak Gubernur Sulsel sejauh ini tidak terlibat yang namanya proses atau operasi tangkap tangan, melainkan dijemput secara baik di rumah jabatan gubernur pada Juni hari ketika beliau sedang beristirahat bersama keluarga. terkait hal-hal yang terjadi beberapa hari terakhir. Ya. Saya sebagai wakil gubernur yang sekarang ditunjuk sebagai PLT untuk Gubernur Sulawesi Selatan, kemarin di hari ini ditelepon sama Kemendagri dan secara undang-undang sudah otomatis bahwa ketika ada kekosongan maka wakil untuk menjalankan roda pemerintahan karena persoalan adalah pelayanan masyarakat. Perlu kami sampaikan bahwa tentu ini adalah duka kita bersama, prihatin semua, berempati, dan kejadian ini di luar nalar dan pikiran saya bahwa betul-betul shock mendengar. Saya kira teman-teman juga kita selama ini sudah bekerja dengan maksimal dan visi misi saya Pak Gubernur selalu berada di lapangan, selalu kompak untuk jalan, dan saya adalah bersama beliau masih dalam kerangka satu visi misi. Dengan kejadian itu saya juga terakhir diberikan amanah untuk ikut di Sinjai dan sementara perjalanan dalam proses kejadian. Pada intinya saya mau sampaikan bahwa semua orang dari kita adalah memiliki aib, memiliki kesalahan, memiliki human error ketika melaksanakan suatu amanah, baik sebagai pemerintahan maupun sebagai pribadi, bahkan di dalam keluarga. Dan tentu bahwa sebaik-baik yang orang yang terbaik antara kita adalah bagaimana kemudian selalu diuji, ya. Dan ujian itu adalah untuk kemudian menambah kita untuk lebih selalu mengingat kepadanya. Saya secara pribadi terus terang luar biasa ini cobaan, termasuk penunjukan sebagai PLT adalah cobaan juga bagi saya, karena ini bukan pekerjaan yang mudah bagi semua orang. Makanya saya ucapkan innalillah, amanah dari Allah, dan salah satu jalan untuk menguji kemudian termasuk saya di dalam. Tetapi tentu proses hukum yang terjadi pada beliau, dan tentu saya atas nama pemerintah sebagai pribadi dan juga masyarakat Sulawesi Selatan tentu sangat-sangat terpukul dan mendoakan untuk kepada beliau Bapak Gubernur, Bapak Prof, agar diberikan kekuatan, ketabahan, dan juga kepada seluruh keluarga juga saya doakan bahwa ini memang ujian yang sangat berat, dan paling tidak juga kita bisa belajar semuanya bahwa segala sesuatu bisa menimpa kita semuanya. Kemudian
Tadi saya berdiskusi dengan di telepon Kemendagri dari melalui Orda bahwa harus menjalankan pada pemerintahan pelayanan masyarakat dan juga melanjutkan pekerjaan-pekerjaan pemerintahan dan program-program. Maka saya secara pribadi untuk program-program dan prioritas dan sebagainya, tentu saya tidak terpisahkan dengan Pak Gubernur tentang visi dan misi. Bagaimana kemudian mendorong masyarakat yang sejahtera menghadapi COVID, pemulihan ekonomi, kemudian bagaimana pembangunan yang berkeadilan dan merata di seluruh wilayah. Dan tentu banyak sekali persoalan di dalam, terutama kita bagaimana sosial bersih, sosial melayani, itu masih tetap menjadi prioritas kita. Tentu saya ke dalam besok insya Allah ada coffee morning untuk memberikan arahan-arahan untuk tetap tenang bekerja. Kemudian kita tetap pelayanan masyarakat tetap harus jalan. Kemudian bagaimana kita mengevaluasi kembali prosedur-prosedur yang kita miliki, terutama dalam sistem pengadaan barang dan jasa. Apa yang kurang di sana dan apa yang sudah baik, tentu yang kita perbaiki adalah yang kurang dan yang kita lanjutkan adalah yang sudah baik. Kita sudah ada niat dan tekad yang kuat dari awal bersama Bapak Gubernur, Pak Prof. Nurdin Abdullah, bersama saya Wakil Gubernur. Dari awal sudah kita kerjasama dengan pendampingan KPK. Dan itu sebagai bukti bahwa dari Kopda, Korsubga, pencegahan, tidak lain adalah supaya hal-hal yang kemudian terjadi human error di dalamnya bisa kita minimalisir. Tapi saya bisa bilang semua orang bisa terjadi human error dan kita tidak tahu, termasuk saya. Kita tidak bisa menjamin semua orang, tetapi yang perlu kita lakukan adalah berdoa kepada Allah bahwa kita dilindungi semuanya, ya. Dan bagaimana program-program teman-teman banyak tanyakan, tentu kita banyak sekarang ada mulai refocusing tentang untuk penanganan COVID itu dari pusat. Kemudian ada program-program prioritas untuk pemulihan ekonomi. Ada kemudian penanganan bagaimana COVID. Kemudian bagaimana juga bahwa pelayanan masyarakat tetap dirasakan dan semakin diperbaiki ke depan. Mungkin dari saya. Mungkin jika ada pertanyaan silakan. Pak, sudah komunikasi dengan Pak Gub nggak Pak? Sempat komunikasi dengan Pak Gub setelah penangkapan nggak Pak? Terakhir saya komunikasi dengan seluruh staf dan juga keluarga beliau. Terakhir sebenarnya saya mau tadi berkunjung, beliau ternyata ibu di Jakarta dan hanya bisa melalui via telepon dengan keluarga beliau. Tidak lain adalah memberikan semangat dan kekuatan, kesabaran. Saya juga mendoakan beliau secara pribadi. Saya sudah berapa tahun sama, kampanye sama, visi misi sama. Jalan berapa tahun terakhir beliau sama saya. Terakhir berapa kali saya melantik atas koordinasi beliau untuk meminta saya, berkesenja juga perintah beliau. Kemudian kami pelatihan terakhir dengan kepala daerah sama-sama. Dan tentu kita sangat terpukul Sulawesi Selatan bahwa ini harus menjadi bagaimana pelajaran ke depan. Ada lagi? Untuk keluarga sendiri Pak, kondisi keluarga sendiri. Dengan ini kan sudah ada berapa proyek yang jalan dan sudah ada yang berapa yang sudah dilaporkan ke KPK. Gimana untuk mengantisipasi tidak terjadinya lagi? Kita akan evaluasi. Ya, pada kuncinya adalah sosial melayani, sosial bersih adalah sistem transparansi di dalam harus terjadi. Saya secara tegas bahwa besok akan memanggil beberapa orang yang kapabel dan untuk hal-hal ini, untuk kemudian melakukan secara ketat dan sistem transparansi, karena kita tahu juga pengusaha ketika diberikan peluang untuk bersaing dengan ketat dan kemudian sangat fair, maka mereka akan sangat senang. Nah, kita akan melakukan bagaimana, tentu kita sudah ada di dalam, kan sudah ada lelang secara terbuka dan sebagainya. Tetapi tentu ada error-error sedikit dan sebagainya di sana, dan itulah yang kita perlu mau cari, dikutu-kutu kembali di mana kelemahan dan di mana kemudian kelebihan yang perlu kita lihat. Kondisi terkini keluarga Pak Nurdin gimana Pak? Ya. Kondisi terkini keluarga Pak Nurdin, maksudnya dengan kejadian seperti ini. Tentu sangat bersedih. Tentu
beliau sangat terpukul karena saya juga termasuk bagian daripada selalu bersama dengan beliau juga merasakan hal yang sama. Bagaimana ketika itu adalah keluarga inti daripada beliau. Ini menjadi ujian berat bagi Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan dengan itu kita lebih tegar dan ke depan kita bisa lebih baik lagi. Alex? Pak, ya. Terkait dengan ini Pak, kemarin kan Pak Gub sempat menggeser beberapa pejabat eselon 2. Mungkin ini ada kan beberapa yang dikatakan bahwa ada yang kapabel namun kemudian digeser atau dipindahkan ke pos yang lain. Mungkin di ini setelah Bapak jadi PLT ini kan masih panjang prosesnya nanti, mungkin karena masih panjang itu mungkin apakah akan ditarik kembali atau direposisi kembali pejabat-pejabat nanti di sini? Kita fokusnya di program prioritasnya, kemudian penanganan persoalan sistem transparansi yang terjadi di dalam. Jadi program prioritas dan kemudian sistem transparansi dan istilahnya sosial melayani, sosial bersih dan sosial jaya dalam artian program prioritas yang kita ke depan, termasuk adalah bagaimana Bapak Presiden mengarahkan untuk pemulihan ekonomi, kemudian juga penanganan COVID. Itu saya rasa hal yang paling penting saat ini. Pak, dalam program prioritas itu apakah tim TGOPP masih akan dilibatkan atau masih memprioritaskan? Semua kita akan libatkan. Saya menginginkan bahwa selama saya semua akan terrekod secara sistem. Yang bisa bekerja dengan sistem berarti adalah orang yang baik. Orang yang bisa bekerja sama dengan ritme. Dan saya yakin dengan ASN yang kita miliki, mereka akan berusaha keras untuk saling membantu. Apakah ada kemungkinan Pak nanti akan tetap dipertahankan atau kemudian akan dirampingkan nanti struktur TGOPP ini sebagai tim ahli atau seperti apa nanti? Apakah akan dirampingkan struktur TGOPP ini kalau misalkan masih dilibatkan dalam skala prioritas nanti ini? Sebenarnya kita tidak bisa bercerita TGOPP saja dengan PPD dan sebagainya. Kita bercerita persoalan bagaimana kita bersinergi teamwork. Teamwork adalah penting. Sama seperti dalam sebuah tim, bukan berarti solusi selalu adalah kita harus mengganti dan sebagainya, tidak. Tapi bagaimana permainan itu semakin solid dan semakin memiliki ritme permainan yang tepat. Saya akan secara terus-menerus untuk melihat prioritas. Kita melihat tata ukuran prioritas karena ini adalah kita dalam keadaan kontraksi sistem perekonomian nasional. Maka ukurannya adalah prioritas. Jika itu prioritas itu akan dilanjutkan, itu akan diprioritaskan. Tapi ketika itu adalah bukan cuma itu persoalan poin by poin, tapi semua item yang banyak itu, saya akan melihat bagaimana ketersediaan anggaran, bagaimana kemudian prioritasnya, dia masuk peringkat berapa. Kalau peringkatnya masuk. Tapi kalau dia peringkatnya berapa, mohon maaf. Pak, sebelum Pak